ini tidak boleh bertabrakan karena anggarannya masing-masing sudah ada. Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Bogor, Wasto, SH, MPD, menyosialisasikan Peraturan Daerah Perdak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pendidikan Anak Usia Dini, PAUD pada Sabtu, tanggal 18 Januari tahun 2025, di SMP Nurul Fajar, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Acara ini bertujuan memperkenalkan isi perda terkait penyelenggaraan PAUD kepada masyarakat. Sosialisasi dihadiri oleh Camat Dramaga Atap Sumaryo, Ketua TPPKK Lilis R. Sumaryo, staf ahli DPR RI Muhammad Isman, serta pengelola dan guru PAUD dari 10 desa di Dramaga. Wasto menekankan pentingnya sosialisasi agar masyarakat memahami peraturan yang berlaku dan menyampaikan aspirasi, termasuk isu rendahnya insentif guru PAUD sebesar Rp200.000 per bulan dan kewajiban kualifikasi minimal S1. Guru PAUD mengusulkan adanya beasiswa untuk melanjutkan pendidikan. Perda ini bertujuan sebagai pedoman penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi PAUD. Wasto menyebut perda memerlukan 2 peraturan bupati terkait perizinan dan sanksi administratif bagi penyelenggara PAUD yang tidak memenuhi ketentuan. Camat Dramaga, Atap Sumaryo, mengapresiasi sosialisasi ini dan menekankan perlunya fokus pada pengembangan karakter anak di PAUD, bukan pada pembelajaran membaca, menulis, dan berhitung calistung. Ia juga mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan guru PAUD melalui pendidikan lanjutan. Dari SMP Nurul Fajar Desa Cikarawang Kecamatan Dramaga, JEK TV, Ade Suhendar melaporkan. DPRD Kabupaten Bogor itu di bulan Januari ini sesuai dengan keputusan Badan Musyawarah DPRD 55 anggota termasuk pimpinan melaksanakan sosialisasi peraturan daerah Kabupaten Bogor dalam rangka penyebarluasan perda-perda yang sudah ditetapkan oleh DPRD, oleh pemerintah daerah bersama DPRD, agar masyarakat mengetahui setidaknya substansi dari peraturan daerah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Karena setiap perda itu setelah ditetapkan, setelah diundangkan kan dianggap semua tahu, semua masyarakat. Nah, sementara tidak semua masyarakat juga kemudian ada kesempatan ya untuk membuka, mencari, membaca berkenaan dengan peraturan-peraturan. Hari ini kalau saya sosialisasinya tentang Perda Pendidikan Anak Usia Dini, yaitu Perda Nomor 4 Tahun 2023. Sekaligus juga menyerap aspirasi, problematika, dan solusi-solusi berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Bogor. Nah, dan ternyata ada masukan kan, ada harapan juga dari para penyelenggara PAUD, termasuk gurunya. Kita jadi lebih tahu di lapangan, ternyata ada insentif guru PAUD yang besarannya 200.000 per bulan gitu. Nah, itu bentuk usulan? Bukan, mereka sudah mendapatkan insentif 200.000 per bulan ya, untuk guru PAUD. Kemudian ternyata juga mereka kan karena kualifikasinya juga perlu S1. Nah, sementara kalau mereka S1 kan harus kuliah lagi. Nah, ternyata mereka menanyakan ada nggak peluang beasiswa untuk kuliahnya gitu. Nah, ini kan masukan yang bagus gitu untuk menjadi S1. Sementara kalau kemudian mereka harus kuliah butuh biaya. Apakah ini akan jadi perhatian pemerintah daerah begitu ya? Kalau saya sih setuju tuh ada alokasi untuk, walaupun bertahap ya, karena PAUD itu kan banyak sekali.
se-Kabupaten Bogor. Minimal misalnya ada beasiswa peluang per kecamatan 1 orang guru PAUD misalnya untuk dikuliahkan oleh pemerintah daerah. Itu saja bertahap dengan berbagai kriteria dan maksud dan tujuan, misalnya seperti itu. Karena kuliah di UT atau S1 katanya tadi sekitar 30 jutaan sampai lulus. Kalau 40 kecamatan kali 30 kan 1,2 miliar. Oke, baik, izin Pak Haji ya, mungkin beberapa pokok dari peraturan itu isinya apa aja, Pak? Jadi perda ini sesungguhnya Perda PAUD ini, Perda nomor 4 tahun 2023 ini kenapa ditetapkan? Ini maksudnya untuk menjadi pedoman dalam penyelenggaraan, kemudian pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Itu maksud dari ditetapkannya Perda nomor 4 tahun 2003. Jadi penyelenggaraan, kemudian pembinaan, pengawasan, evaluasi, itu semua termuat di dalam Perda nomor 4 tahun 2023 ini. Itu substansinya barangkali. Iya, substansinya di sini. Dan dengan perda ini juga diterbitkan 2 peraturan bupati. Pertama terkait dengan perizinan, kedua berkenaan dengan sanksi administratif terhadap penyelenggaraan PAUD. Jadi perda PAUD ini ada aturan teknisnya berupa peraturan bupati, 2 peraturan bupati terkait dengan perizinan dan sanksi administratif. Ya, karena PAUD ini harus berizin dan izinnya dari bupati dengan rekomendasi dinas, gitu Pak. Harapannya Pak dengan adanya kegiatan seperti ini, Pak? Ya, dengan sosialisasi ini setidaknya tujuan dari penyelenggara PAUD ini akan semakin dipahami baik oleh penyelenggara maupun oleh kita masyarakat ya. Misalnya tujuan dari penyelenggaraan ini kan untuk mengembangkan potensi peserta didik ya, agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, kemudian inovatif, mandiri, percaya diri ya, mengembangkan potensi kecerdasan,